Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Tayang Viral. Oke teman-teman, di video kali ini Ustadz Faizar akan kupas tuntas tentang kasus Vina sebelum 7 hari. Oke, lanjut teman-teman. Benar kesurupan atau hanya melindur tadi Ustadz katakan? Oke teman-teman, jadi ada pertanyaan dari host bahwasannya pendapat tentang Linda yang kerasukan arwahnya Vina. Nah, ini kita mesti ketemu secara langsung dan melihat begitu ya. Kalau hanya sekedar mendeteksi atau Nah, kata Pak Ustadz Faizar, harus ketemu secara langsung teman-teman. Tidak boleh cuma sekedar menebak-nebak ya ciri-cirinya seperti apa, karena takut untuk menimbulkan fitnah teman-teman. rawan fitnah bahaya. Dan saya sarankan bertemu langsung. Dan rawan fitnah teman-teman. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi lebih baik ketemu langsung dengan Linda, temannya Vina itu. Sebentar, saya sampaikan dulu yang secara hukumnya ya. Karena Rasul sudah menjelaskan bahwa jadi ada hukumnya teman-teman ya. Kita dengar lanjut teman-teman ya. setiap setan yang merasuki tubuh manusia itu disifati dengan kagum. Nah, setiap setan yang merasuki ya, tubuh atau raga manusia itu ada sifat kaguh ya. Nah, kita dengar apa penjelasan dari Pak Ustadz Faizar ini. Ini memang betul-betul lengkap teman-teman penjelasannya ini. Ini pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Kagum artinya berarti sangat-sangat pendusta. Dan sedikit sekali Mufasika mubalaghah ya. Jadi jin yang masuk ke raga manusia itu sifatnya pendusta, berarti tidak benar teman-teman. Oke, tapi kita tidak boleh juga mengambil kesimpulan tidak benar ya. Kita simak video baik-baik ini ya sampai selesai. dia itu berkata jujur. Karena ini sifat dari setan yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya. Nah, jadi ada sifat-sifat setan yang disebutkan dari Rasulullah yang bisa kita lihat teman-teman ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Ya, mungkin sifat-sifat itu bisa kelihatan dari diri manusia dan lain sebagainya, atau seperti apa, kita simak baik-baik video ini. Kemudian setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak jin yang netral. Nah, setiap setan atau jin yang masuk ke raga manusia ya, atau tubuh kita ya, tubuh manusia itu memang tidak netral, artinya tidak tidak utuh ya, tidak netral, maksudnya tidak sesteril atau sepasti itu ya. Jin yang netral gimana? Dalam surat Al-Jin dikatakan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Nah, jadi ada surat jin ya. Nah, jin itu sudah menyatakan sifat-sifatnya di situ. Nah, kita dengar terus teman-teman ya. Di antara kami ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Di antara kami, kata jin, ada jin yang baik. Wah, memang betul teman-teman. Ada juga jin yang tidak baik, atau mungkin lebih dari itu, atau jahat teman-teman ya. Dan mereka teman-teman menempuh perjalanan hidup mereka masing-masing. Jadi mereka punya alam sendiri. Alam bukan cuma satu ya, bukan cuma dunia ini, banyak ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran Tuhan seluruh alam. Jadi memang seluruh alam itu mulai dimensi gaib, dimensi jin, setan, semua Tuhan kita. Tuhan cuma satu. Tetapi Rasul sudah menegaskan setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia secara otomatis dia dikatakan sebagai setan. Nah, Rasul yang menjelaskan teman-teman, setiap jin yang masuk ke raga manusia dia sudah masuk atau sudah kategori syaiton. Oke ya. Jadi ada yang kerasukan jin ini. Itu cuma kata-kata masyarakat umum mungkin ya. Tapi sejatinya itu sudah syaitan. Oke, lanjut teman-teman. Jangankan yang merasuk, ketika dia hanya numpang ngekos di
hidung manusia malam hari saja itu disifati sebagai setan. Nah, jangankan dia cuma merasuk. Dia cuma merasuk itu artinya masuk ke raga kita, habis itu keluar, teman-teman. Nah, jangankan itu, setan yang tidur, ya, tidur di anggota tubuh kita yang sudah menempati, ngekos, ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Tunggu. Idza staiqadha ahadukum min manami falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Apabila kalian bangun dari tidur, hendaklah beristinthar, ngirup air kemudian dikeluarkan lagi airnya dari hidung, karena setan bercokol di hidungnya. Nah, berarti pada saat kita tidur, teman-teman, ada jin yang masuk ke rongga-rongga kita, termasuk lubang hidung. Nah, seperti kata tadi Rasulullah tadi, jin yang masuk ke tubuh manusia, anggota tubuh atau tubuh, itu sudah masuk syaitan. Artinya yang masuk ke lubang hidung kita itu sudah masuk syaitan. Nah, berapa lama dia bertahan di dalam rongga hidung kita, telinga kita, ya, makanya sesudah kita bangun tidur itu harus membersihkan rongga-rongga atau lubang-lubang yang terdapat dalam anggota badan kita atau anggota tubuh kita, terutama hidung, telinga, dubur, pusar, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Otomatis setiap apa yang disampaikan setan ini kan sifatnya fasik, sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa setan ini sifatnya fasik. Jadi apapun yang dirasuki, siapapun yang dirasuki setan, yang jin yang merubah ke setan tadi, kalau sudah di raga manusia, setan siapapun yang masuk ke tubuh manusia dan mengatakan apa aja, itu sifatnya sudah dusta atau fasik, ya, bukan dusta, fasik, karena si setan ini sifatnya fasik, teman-teman. Ada di Al-Quran itu. apa yang dikabarkan oleh makhluk-makhluk yang fasik kita harus mentabayuni, mengklarifikasi. Nah, jadi setiap apa yang dikatakan dari orang yang kerasukan setan atau jin, kita jangan mengambil mentah-mentahnya aja. Harus ada tabayun di situ. Harus ada tabayun, harus ada klarifikasi di situ. Mungkin ada benarnya, mungkin juga ada tidaknya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Itu. Nah, dalam kondisi orang kesurupan layaknya mirip-mirip orang yang sedang dalam kondisi mimpi. Nah, orang kesurupan mirip-mirip seperti mimpi, teman-teman, ya. Betul sekali, teman-teman, kayak ngigau kita, ya. Mimpi apapun yang kita buat, ya, kita tidak tahu, ya. Jadi mimpi kayak tidur, ya. Oke. Dalam kondisi ngelindur karena dia tidak berkata dengan kesadaran yang full. Jadi kayak ngelindur, teman-teman, ya. Ngigau. Membicara sendiri ini ya. Kira-kira seperti itu, karena kita tidak sadar. Karena yang kendalikan kita adalah syaitan tadi, yang sifatnya fasik. Apabila apa yang dia keluarkan, ya, dia bilang itu harus ditabayuni, harus diklarifikasi. Memang pada yang ahlinya seperti Ustadz ini. Oke. Sama seperti orang yang, mohon maaf, sedang depresi, sama seperti orang yang dalam kondisi. Jadi sama seperti orang juga yang depresi, teman-teman, ya, tidak sadar, ya, gila mungkin, ya, apapun yang dibilang itu tidak benar, karena setan yang merasuki itu, ya. Kalimat-kalimat yang kata-kata yang dikeluarkan atau pesan-pesan yang dia keluarkan sifatnya fasik, yang harus diklarifikasi. Ya, mungkin kaitan dengan kasusnya Vina seperti itu. Si Linda yang kerasukan ini, ya, harus kita tabayuni. Tidak harus kita mengambil mentah-mentahnya, oh si ini yang bunuh ini, si ini yang bunuh ini. Tidak bisa seperti itu. Harus ada ahlinya, Ustadz yang harus melihat langsung. Kehilangan akal, maka Ustadz kalau apa yang menjadi. Jadi ada yang bertanya, musyrik atau musyrikah kalau kita meyakini hal tersebut? Ya, sebenarnya tidak musyrik sebenarnya, karena kan sudah dibilang tadi harus ditabayuni. Harus ditabayuni atau diklarifikasi, bukan berarti musyrik. Karena dalam Ustadz Faizal, jadi hukumnya apa? Karena dalam hukum iman ada beriman kepada yang goib. Ya, kita harus beriman atau percaya di situ. Nah, berkaitan dengan kerasukan seperti kata Ustadz tadi, harus ditabayuni. Serikat kita kalau mempercaya hal-hal tersebut, Pak Ustadz? Nah, ini ada pertanyaan, musyrikah kita kalau mempercayai hal-hal semacam itu, Pak Ustadz? Benar, ini ada suara goib. Ada yang masuk, nggak tahu suara siapa.
Nah, memang Ustadz ini teman-teman, Ustadz Faisal ini terkenal dengan ruqyah ya. Jadi apapun yang masuk ya, dari dimensi apapun ya, dari manapun dia bisa tahu ya. Oke. Saya jadi ngeri, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Bukan berkaitan. Ya lagi jadi ngeri katanya ya. Karena lagi ngobrol tiba-tiba ada yang ganggu gitu kan. Ya mudah-mudahan bukan setan teman-teman. Saya via Zoom ada yang masuk soalnya. Tadi sampai mana saya bahas? Ya intinya perkataan orang yang kesurupan ini mirip orang yang sedang dalam kondisi tidak sadar. Nah, jadi perkataan dari orang yang kerasukan ini sama dengan kondisi orang yang tidak sadar ya. Nah, jadi kita sebagai yang sadar ini jangan mengambil mentah-mentah baru diolah, jangan. Full. Dalam segi hukum Islam ya tidak bisa kita percaya 100% seperti Nah, kan jangan diambil mentah langsung kita mengambil istilahnya harus telan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh orang kerasukan itu. Harus ada yang namanya klarifikasi seperti itu ya. itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton ya. Video berikutnya lanjut di part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe-nya, klik lonceng notifikasi, like, komen, dan share ya. Dan selamat beraktivitas, selamat berlibur.